Saudara-saudara sekalian, kesaksian yang sejati, firman Tuhan yang sejati, barulah gereja dibangunkan. Amin. Jikalau yang bersaksi hanya mau memuliakan sendiri, hanya mau menonjolkan diri, gereja tidak akan dibangun. Kalau yang berkhotbah, bercerita-cerita isme, ideologi, bercerita kepintaran manusia, gereja tidak akan dibangun. Tetapi yang saksi menyaksikan pekerjaan Tuhan, yang berkhotbah, mengkhotbahkan firman Tuhan, gereja akan dibangun di atas batu karang yang kuat, yaitu Kristus, yang adalah topik dan dasar yang satu-satunya di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana kami sudah melihat jam sebelumnya, Engkau telah memimpin setiap kalimat, setiap detik, setiap menit. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa, firman akan disampaikan pada malam ini benar-benar masuk, tertanam di dalam hati manusia, sehingga kami boleh menerima berkat lebih besar. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu yang suci dan tidak berubah. Dengar doa kami Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menyampaikan dengan berani, setia, jujur, penuh ketaatan akan firman-Mu yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, topik malam ini adalah jikalau orang sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil.
dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menghapuskan segala ketidakbenaran, ketidakbaikan daripada hati kami. Demikian di dalam kitab suci 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat ke-9. Kitab suci berkata, jikalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita telah berdusta, dan kita telah menjadikan Tuhan kita berdusta. Karena Tuhan telah memberikan kesaksian seluruh umat manusia berdosa. Engkau adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Kita boleh pura-pura menudungi kita, mengkelabui Tuhan, dan kita menyimpan dosa di dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dikelabui. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai mata seperti api yang bernyala-nyala. Tuhan mempunyai firman seperti pisau yang bermata dua, tusuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati sanubari kita, dan Dia mengetahui keadaan kita seluruhnya secara tuntas. Siapakah yang mencipta kita? Tuhan Allah. Tuhan Allah mengetahui keadaan kita. Tuhan Allah menembusi hati sanubari kita, dan Tuhan jelas mengetahui dosa apa yang kita perbuat. Barang siapa yang berbuat dosa, biasanya berbuat dosa supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi itu ada orang yang bodoh. Karena orang yang menganggap dia berdosa bisa menyembunyikan diri, bisa menudungi diri, bisa menutupi diri di hadapan Tuhan. Dia adalah penipu kepada diri sendiri. Seperti burung ostrich, pada waktu dikejar, dia gali lubang, lalu memasukkan kepala ke dalam pasir. Lalu dia kira tidak ada orang bisa melihat dia, hanya karena sebab dia tidak melihat semua orang. Dia tidak melihat semua orang karena matanya tertutup oleh pasir, tapi pantatnya, tubuhnya gede sekali, semua orang melihat dia. Sama seperti seorang menutup mata, lalu dia bilang, saya tidak lihat matahari, maka tidak ada matahari. Itu orang bodoh. Orang menutup mata, tidak lihat orang lain, dia kira orang lain tidak lihat dia. Itu orang bodoh. Orang menyembunyikan dosa dan berkata Tuhan tidak tahu, itu pun orang bodoh. Karena Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dikelabui oleh manusia. Allah pun tidak bisa disuap oleh uang, oleh orang kaya. Yang bisa disuap itu jaksa yang tidak adil. Yang bisa disuap itu hakim yang tidak jujur. Yang disuap itu adalah jenderal-jenderal, adalah presiden yang tidak jujur. Tapi Tuhan Allah tidak bisa disuap. Semua dosa manusia dari siapapun terlanjang di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku melihat engkau sampai ke dalam sedalam-dalamnya tulang sumsummu. Itu sebab Alkitab berkata, jikalau kita tidak mengaku dosa kita, kita bukan saja sendiri bohong, tidak ada kebenaran di hati kita, kita telah menjadikan Allah pembohong. Kita telah memfitnah Dia, kita telah mengumpat Dia. Dengan kebodohan kita, kira kita boleh merubah sifat ilahi. Allah tidak mungkin dibohongi oleh manusia. Itu sebab Alkitab berkata, tetapi jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, biar ayat ini menjadi ayat yang hidup, ayat yang berbicara, ayat yang berfungsi di dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, mengapa begitu rumit? Maka bagi berteliti, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, karena kita sering tidak mau mengaku dosa kita sendiri. Kalau kita bersalah, kita selalu menuding orang lain. Kalau kita berdosa, kita selalu mempersalahkan orang lain, tapi tidak suka mempersalahkan dosa kita sendiri. Maka Tuhan tahu berapa tidak jujur adanya engkau.
Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, saya takut. Saya mendengar suaramu. Saya rasa dingin. Saya menyembunyikan diri. Saya memakai daun yang saya petik. Saya rusak lingkungan. Saya merusak tumbuh-tumbuhan untuk menutupi dosaku. Tuhan tanya, kenapa engkau takut? Jika engkau baik-baik kepada saya, kenapa engkau dengar suaraku engkau takut? Engkau merasa dingin. Kenapa engkau merusak lingkungan? Mengapa engkau menutupi diri? Mengapa engkau menutupi dosamu? Mengapa engkau rasa malu? Kenapa engkau rasa engkau telanjang? Semua ini karena tidak beres. Engkau sudah berdosa. Adam, di manakah engkau? Statusmu tadinya tinggi, sekarang merosot. Tadinya engkau manusia, sekarang takut kepada binatang. Tadinya engkau taat kepada saya, sekarang dengar suara ular. Engkau tadinya harus menjadi orang yang ditaklukkan oleh firman. Sekarang engkau memperalat dan engkau mendengar perkataan bukan firman, perkataan ular. Engkau sudah berdosa. Adam, mengapa engkau makan buah yang terlarang? Adam tidak mengaku dosa sendiri. Adam berkata, istri yang kau berikan kepadaku, dia yang suruh saya makan. Maka Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, jangan mengaku dosa nyonya, jangan mengaku dosa ular, jangan mengaku dosa orang lain yang telah menjerumuskan engkau ke dalam dosa. Dirimu sendiri harus bertanggung jawab. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, dengar, mengaku dosa sendiri, bukan menuding orang lain, bukan mempersalahkan orang lain. Kita mempersalahkan pemerintah, kita mempersalahkan masyarakat, kita mempersalahkan kawan sekolah, kita mempersalahkan papa mama, kita mempersalahkan teman-teman. Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, dengar baik-baik, ini firman Tuhan. Saudara-saudara, yang paling sulit adalah mengaku dosa sendiri. Yang paling gampang mencela orang lain. Saudara-saudara, siapakah yang tidak mengaku dosa sendiri? Semua orang ditipu oleh setan. Orang-orang mengatakan engkau tidak salah, engkau tidak ada apa-apa. Ada setan jina di dalam hatimu, maka engkau berzina. Bukan kamu yang berdosa, tapi setan jina. Usirlah setan jina, maka engkau tidak berzina. Itu ajaran setan. Tidak ada setan jina. Yang jina adalah kamu. Ajaran-ajaran yang menyeleweng dari Alkitab mengajar engkau tidak perlu mengaku dosa sendiri. Karena engkau suka ngantuk, ada setan ngantuk. Engkau berzina, ada setan zina. Engkau berjudi, ada setan judi. Usir saja setan judi. Usir saja setan zina. Usir saja setan ngantuk. Usir saja setan jahat. Engkau beres kok. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan yang tidak beres engkau. Engkau sendiri. Jikalau ada orang berdosa, dia harus tahu dia berdosa karena diri dia. Di dalam nafsu diri, dia telah sekongkol dengan pencobaan. Saudara-saudara, diri sudah bersalah, maka nafsu menghasilkan dosa. Dosa bertumbuh menghasil kematian. Saya baru terbitkan satu buku 200 halaman dalam bahasa Mandarin, dicetak di Hong Kong, dan di dalam beberapa bulan sudah terjual ribuan buku itu. Judulnya adalah Sumber Kejahatan dan Dosa di Dalam Diri Manusia. Buku yang 200 halaman itu semua berdasarkan 4 ayat yang berada dalam buku Yakobus. Jikalau ada orang berdosa, dia harus mengetahui nafsu diri dia yang telah sekongkol dengan pencobaan dari luar sehingga dia berbuat dosa. Jika engkau bilang saya berdosa sebab saya digoda oleh setan, kalau demikian engkau tidak salah. Yang salah yang menggoda. Lalu saya tanya, setan berdosa
digoda oleh siapa? Oh, oleh setannya setan. Begitu. Lalu setannya setan berdosa, digoda oleh siapa? Digoda oleh setannya setan. Tidak ada itu. Kita mengatakan orang berdosa karena dirinya dia telah ditipu oleh nafsu. Dan nafsu diri telah bertumbuh menjadi dosa. Yourself, your lust, the lust in yourself cause you to commit sin. Si aku yang bernafsu itu menjadi sumber dosa. Lalu sekarang godaan dari luar datang karena nafsuku setuju, maka saya tergoda. Kalau ada perempuan yang cantik telanjang di hadapanmu, kenapa engkau buka baju? Karena engkau mempunyai nafsu yang ingin bersetubuh dengan dia. Jangan salahkan dia. Engkau harus menjadi orang yang mati terhadap dosa. Meskipun ada perempuan yang cantik buka celana pun, engkau tidak tergoda. Karena dirimu mengalahkan dirimu sendiri. Jikalau kita tidak mengaku dosa kita sendiri, Allah tidak mungkin mengampuni dosamu. Jikalau engkau hanya mempersalahkan orang lain, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dosa datang dari diri kita, nafsu kita yang tidak mau takluk kepada kebenaran, nafsu kita yang mau melampiaskan keinginan kita sendiri. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan adil sehingga mengampuni segala dosa kita. Malam ini secara gamblang, secara jelas sekali, secara gampang sekali saya berkhotbah supaya engkau mengerti kesulitan rohani ada di mana. Kesulitan rohani yang akarnya ada pada dirimu. Jangan mempersalahkan orang lain. Engkau mempunyai nafsu, engkau tidak mengendalikan, engkau tidak paku di atas kayu salib. Itu nafsu terus bergolak untuk membawa engkau menuju kepada dosa. Kenapa engkau baca Alkitab matanya menjadi sipit? Kenapa membaca buku porno matamu seperti lampu 200 watt? Karena hatimu tutup untuk Tuhan dan buka untuk setan. Nafsumu tidak terkendali. Dirimu membiarkan nafsumu berkembang. Alkitab berkata, nafsu sudah bertumbuh menjadi dosa. Dosa sudah berkembang menjadi maut. Inilah firman Tuhan dari dulu sampai sekarang. Di dalam dunia agama selalu menganggap dosa datang daripada dosa pertama, yaitu sombong. Alkitab tidak pernah mengatakan dosa dimulai dari sombong. Dosa dimulai dari diri. Dosa dimulai dari nafsu yang ada pada diri. Itu sebab pada waktu Roh Kudus datang, Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Roh Kudus datang, dia akan menyadarkan manusia untuk menegur diri. Sehingga manusia insyaf tentang dosa, keadilan, dan tentang penghakiman Tuhan. Tentang dosa, karena mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tentang keadilan, karena Yesus kembali kepada Bapa. Tentang penghakiman, karena dunia ini, raja dunia sudah dihakimi. Saya berkata kepada saudara, dosa akarnya ada pada diri. Maka Roh Kudus datang membereskan diri kita. Allah adalah diri satu-satunya yang benar. The only self without sin is the self of God. The only self which is the righteousness is the righteousness of the self of God. Beside the self of God, all selves are created. And all created subject to commit sin. Selain diri Allah, semua diri di luar Allah dicipta oleh Allah. Diri Allah yang tidak dicipta oleh Allah. Diri di luar diri Allah dicipta oleh Allah. Dan diri di luar diri Allah semua bisa berdosa. Itu sebab Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Berarti diri kita yang dicipta bahaya.
kecuali kita bergabung dengan diri Allah. Baru kita menjadi bersatu dengan kebenaran, keadilan, kesucian, cinta kasih, dan tidak ada dosa. Kalau kita kembali kepada Tuhan, membereskan diri, ini hal utama problema yang harus kita jalankan. Membereskan diri, kan diri kita adalah musuh diri kita paling besar. Jikalau kita mengaku dosa diri kita sendiri, berarti bereskan dirimu yang tidak beres. Yesus berkata kepada Allah Bapa pada waktu dia berdoa di Getsemani, singkirkanlah kalau mungkin cawan ini daripadaku, tapi bukan menurut kemauanku, tetapi menurut kemauanmu. Bukan mengikuti diriku, tapi ikut dirimu. Berarti diri Yesus menjadi diri yang kembali bergabung dengan diri Allah. Diri Yesus menjadi teladan semua orang yang bersatu dengan Tuhan Allah, bertaat kepada Tuhan Allah. Yesus menjadi teladan semua manusia. Jikalau Adam berkata kepada Allah dengan kalimat yang berbeda dengan Yesus Kristus, maka penyusunan kalimat dari Adam di Taman Eden dan penyusunan kalimat dari Yesus Kristus di Taman Getsemani adalah seperti ini. Adam berkata, bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang mau jadi. Maka saya taat kepada ular, tidak taat kepadamu. Bukan kehendakmu, tetapi kehendakku. Itu Adam yang membawa engkau berdosa. Bukan kepada dirimu, tapi mengikut diriku. Bukan ikut pimpinan rohmu, tapi ikut nafsu diriku. Maka manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus membalikkan dengan susunan kalimat, bukan mengikuti nafsuku, bukan mengikuti diriku, tapi sesuai dengan dirimu ya Allah. Aku patuh, aku taat. Itu sebab ketaatan Kristus menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang taat kepada Dia menurut buku Ibrani. Saudara-saudara, in the obedience of Christ, all the obedience of a human being in Him will be accepted by God. And the acceptance of God in the obedience of Christ will make His obedience the source and the foundation of the eternal life, everlasting salvation for all who obey Jesus Christ. Semua yang taat kepada Kristus akan mengembalikan ketaatan diri saya di dalam diri Kristus. Diri Kristus di dalam diri Allah, dan diri Allah menjadikan diri Kristus yang taat sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Jangan lihat aku ya Bapa, lihat anakmu Yesus Kristus. Dia taat kepadamu, sekarang aku taat kepada Dia, maka aku diselamatkan. Inilah kesaksian yang benar. Inilah ketaatan yang benar. Inilah rahasia sumber keselamatan yang benar. Ketaatan orang berdosa dari diri kita kembali kepada diri Kristus. Dan diri Kristus taat kepada diri Allah, maka seluruh dunia berdamai dengan Tuhan Allah. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, jangan mengaku dosa orang lain. Jangan mengaku dosa setan jina. Itu tipuan orang, karena mereka sendiri tidak mengerti doktrin, tidak mengerti Alkitab, maka mereka mengajar tidak-tidak. Lalu mereka tidak minta engkau pikul salib, tidak minta engkau menyangkal diri, lalu mengikuti Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkata, barang siapa yang tidak mau pikul salib, tidak menyangkal diri, tidak bisa mengikuti aku. Barang siapa mau ikut aku, biar dia menyangkal diri dan saben hari pikul salib dia sendiri, lalu mengikut aku. Ini ajaran yang benar. Sekarang kekristenan Indonesia sudah rusak karena banyak orang pintar khotbah menyelewengkan firman. Banyak KKR tidak jujur. Banyak khotbah tidak sesuai dengan Alkitab. Karena hanya menarik banyak orang. Cara menarik banyak orang, caranya apa? Memutarbalikkan, merusak motivasi mereka. Bukan datang mencari Tuhan, cari kesembuhan. Pasti banyak orang. Cari berkat, pasti banyak orang.
cari kekayaan, pasti banyak orang datang ke sini, semua disembuhkan, semua dapat berkat, semua dapat kekayaan, semua akan lancar, semua akan makmur. Apakah dengan cara demikian kita membuat kekristenan besar, tapi seluruh yang datang semua motivasinya menyeleweng? Kebaktian seperti itu tidak ada arti apa-apanya. Kembali ke Alkitab berkata, mau ikut saya? Saya tanya saudara, mau ikut Yesus Kristus? Kalau mau ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, lalu mengikut Yesus. Mau? Saya bukan datang sini menipu kamu. Saya bukan datang sini bertamasya. Saya bukan datang sini berjalan-jalan. Saya bukan datang sini mencari angin. Saya datang sini bukan mencari profit. Saya datang memberitakan firman Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak suka firman Tuhan, lebih baik jangan menamakan diri orang Kristen. Jikalau orang Kristen, cintailah kitab suci, bacalah kitab suci, carilah kebenaran, dan dengarlah khotbah yang sejati dan jujur. Amin. Jangan menipu diri. Jikalau kita tidak mengaku dosa kita sendiri, tidak ada pengampunan, tidak ada iman, tidak ada perkenan dari Tuhan Allah, tidak ada kekristenan yang sejati. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni sampai selama-lamanya. Simpanlah dosamu, tutupilah, tetap ke gereja, tetap menjadi majelis, tetap menjadi orang-orang pimpinan gereja. Percuma. Karena dosamu yang kau tutup akan bawa engkau sampai di hadapan Tuhan Allah untuk dihakimi dan dibuang ke dalam neraka. Jikalau kita mengakui dosa kita sendiri, if we confess our own sin, maka Allah itu setia, Allah itu adil. Mengapakah Alkitab mengatakan Allah itu setia? Karena Allah tidak bohong. Allah adalah yang berjanji. Kitab suci orang Kristen dan kitab perjanjian bagi orang Israel menerima perjanjian lama. Bagi orang Kristen menerima perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama Allah berjanji dengan orang Israel. Di dalam perjanjian baru Allah berjanji dengan semua bangsa yang menerima Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama beribu-ribu tahun Tuhan berbicara sendiri, berbicara melalui simbol-simbol, berbicara melalui nabi-nabi, berbicara melalui orang-orang yang diutus yang menulis kitab suci. Di dalam perjanjian lama Tuhan berjanji dengan orang Israel, janji ditandatangani dengan darah binatang. Tidak ada janji yang tidak pakai darah. Darah kambing, darah lembu, darah domba, darah merpati, darah berkutut, darah burung-burung. Di dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan untuk mentandatangani janji Allah dengan orang Israel adalah janji yang jujur. Karena Allah itu setia, Allah itu jujur, Allah tidak bohong, Allah tidak menipu, maka Allah akan memelihara janjinya untuk selama-lamanya. Amin. The faithful God will keep His testament, His covenant forever and ever. Our God is faithful. Our God is immutable. Our God is unchangeable. Our God is forever. Our God is immortal. Allah yang tidak mati, Allah yang kekal, Allah yang jujur, Allah yang setia akan memelihara janjinya untuk selama-lamanya. Tetapi perjanjian lama itu hanya di dalam sejarah untuk beribu-ribu tahun untuk menanti perjanjian baru datang. Perjanjian baru atau perjanjian yang kekal melampaui perjanjian lama. Karena bukan pakai darah binatang. Perjanjian baru adalah pakai darah Yesus Kristus. Amin. Perjanjian baru bukan pakai lembu, bukan pakai domba, bukan pakai binatang, tapi pakai darah Yesus Kristus.
darah anak Allah yang tunggal. Firman menjadi daging. Firman bersalut menjadi manusia, berdaging dan berdarah. Di dalam tubuh Kristus ada darah anak Allah yang mempunyai khasiat yang kekal, mempunyai jasa yang kekal. Darah Yesus yang dialirkan di atas kayu salib menjadi darah perjanjian baru, darah kekal menurut Ibrani pasal 12. The eternal blood, the eternal merit of the blood of Jesus Christ as the blood of the New Testament. Darah perjanjian baru, darah yang mempunyai sifat ilahi, darah yang mempunyai kuasa mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, karena Allah itu setia, Dia Allah yang berjanji, dan janji Allah adalah tidak pernah dipungkirkan. Janji Allah tidak pernah ditarik kembali. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji Allah adalah janji yang terus menerus setia sampai selama-lamanya. Langit bisa lenyap, bumi bisa binasa, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Janji Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau mesti percaya, Allah yang tidak berubah berjanji dengan manusia. Karena Dia jujur, karena Dia tidak berubah, maka disebut Dia setia. Janji manusia tidak setia. Janji suami tidak setia. Janji tunangan tidak setia. Banyak orang tukar cincin menikah, berapa tahun lagi mereka cerai. Karena apa? Janjinya dihancurkan, janjinya dirusakkan oleh orang yang berjanji. Tetapi Tuhan tidak pernah menghentikan kesetiaan memelihara janji dengan manusia, khususnya dengan gereja. Karena gereja adalah tebusan Dia yang Dia beli dengan darah Yesus Kristus. Saudara tahu berapa Tuhan mencintai engkau? Tuhan mencintai engkau sampai mengkorbankan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, mengalirkan darah untuk menjadi harga yang begitu tunai, membawa kita kembali kepada Dia. Tuhan itu setia. Maka di pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan apa? Adil. Kenapa sudah bicara setia ditambah dengan adil? Kenapa tidak katakan setia dan kasih? Allah itu setia dan penuh cinta kasih, sehingga Dia mengampuni dosa kita. Tidak. Alkitab mengatakan Allah itu setia dan adil, sehingga mengampuni dosa kita. Mengapa mengampuni dosa kita? Bukan pakai kasih, bukan pakai anugerah, bukan pakai penebusan, bukan pakai kemurahan. Kenapa pakai setia dan adil? Jikalau memakai istilah adil, mestinya Allah itu setia dan adil, sehingga Dia menghukum dosa kita. Karena keadilan Tuhan adalah untuk mengadili orang berdosa. Keadilan Tuhan adalah untuk menghakimi orang berdosa. Keadilan Tuhan adalah untuk menghukum orang berdosa. Tapi justru di situ katakan, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dosa kita. Apa hubungan adil dan mengampuni? Saya tidak ngerti. Tapi diam seluruh kitab suci, rahasia ini terbongkar. Karena keadilan berarti Dia sudah pernah mengadili, sehingga tidak perlu mengadili lagi. Apa artinya? Kalau dosa kita sudah pernah diadili oleh Tuhan di atas kayu salib yang diganti oleh Yesus Kristus, berarti satu kali sudah ditagih keadilan itu, tidak perlu ditagih kali kedua. Engkau hutang 500 juta, saya sudah bayar bagimu, sudah saya bayar bagimu, maka orang itu tidak perlu menagih engkau lagi 500 juta. Karena sudah ada orang membayar mengganti engkau. Dia harus adil, karena tuntutan keadilan sudah dipenuhi. Inilah artinya, jika Yesus Kristus sudah membayar hutangmu, sudah membayar hutangku, sudah diadili oleh Tuhan Allah mengganti engkau dan mengganti aku, mengapa Tuhan mau mentagih aku lagi?
Mari kita berkata kepada Tuhan, "Do not look at me, God. Look at your Son, Jesus Christ. He paid my sin. He paid my debt. Dia sudah membayar hutangku. Dia sudah membayar dosaku. Allah yang adil. Bukankah engkau telah mengadili anakmu yang tunggal? Bukankah engkau telah menghukum Yesus Kristus di atas kayu salib? Karena dia mengganti aku, maka aku tidak perlu bayar lagi. Karena Yesus sudah mati bagiku." Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia setia, dia tidak bohong. Dia setia, dia tidak pungkir janji. Dia setia, tidak menarik kembali apa yang sudah dia jamin. Dia jujur, dia tidak berubah, dia kekal. Inilah kesetiaan Allah. Allah yang setiawan, Allah yang tidak menarik kembali janjinya. Karena dia adil, maka dia pernah menerima apa yang sudah dibayar oleh Kristus. Puji Tuhan, Yesus mati bagi saya. Yesus mati bagi engkau. Kematian yang disebut sebagai upah dosa sudah jatuh kepada Kristus yang mengganti engkau dan saya. Sehingga kematian itu sudah bekerja diam diri Kristus, membuat dia mati, sehingga kematian itu tidak lagi terjadi pada saya, dan saya boleh hidup karena Kristus mati bagi saya. Saya ambil teladan, Lincoln ada di sini, dia berjalan dekat sini. Saya mendadak melihat musuhnya menembak dia dengan peluru yang sangat tajam dan sangat dahsyat akan matikan dia. Tapi dia tidak tahu, karena dia terus jalan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tidak sadar, satu peluru sudah terbang kepada dia. Sudah dekat sekali. Dekat sekali. Waktu saya lihat, Lincoln pasti mati. Tetapi saya tidak mau dia mati. Saya tahu dia seorang yang boleh melayani Tuhan. Lebih muda dari saya. Lebih baik saya yang tua yang mati. Lebih baik dia melayani Tuhan lebih. Maka saya langsung lari, berada di depan dia, sehingga peluru itu terbang belum sampai dia datang kena saya. Setelah peluru kena saya yang jatuh berdarah, saya mati. Tetapi Lincoln tidak usah mati. Itu namanya substitusi. Itu namanya penggantian. Itu namanya cinta Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lincoln boleh kembali duduk dengan sejahtera. Dia tidak usah mati, tapi saya mati. Saudara tahu tidak? Anda diganti oleh Yesus Kristus, yang mati mengganti engkau. Yesus yang mati mengganti engkau, mengganti saya. Tetapi meskipun demikian, Yesus tetap mau kita mengaku dosa kita sendiri. Saya hari ini khotbah begitu panjang. Saya hanya khotbah dengan satu ayat saja. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Itu sebab saya mau sekali lagi menyeru kepadamu. Setelah engkau dengar saksi, engkau rasa tertegur, engkau disambung dengan khotbah, dan engkau rasa dicerahkan lagi. Apa keputusanmu sekarang? Bagaimanakah engkau bereaksi kepada Tuhan? Siapa yang berkata sekarang, setelah saya mendengarkan khotbah ini, saya mau mengaku dan menerima Yesus sebagai juru selamatku. Barang siapa menerima Yesus sebagai juru selamatmu, sekarang mengaku dosamu. Saya hanya minta engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, silakan angkat tangan saudara. Siapakah? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara berkata, saya mau Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan
akan mengampuni segala dosamu. Tangan diturunkan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Semua tutup mata. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami berterima kasih firman-Mu sudah begitu jelas dikhotbahkan kepada kami. Dan kami sudah mengerti bagaimana diri kami yang selalu menjadi musuh Tuhan. Diri kami yang selalu melanggar prinsip, melanggar perintah, melanggar kebenaran, melanggar perkataan Tuhan, dan menjerumuskan kami di dalam dosa. Nafsu kami bertumbuh dan menghasilkan dosa. Nafsu kami mengandung dan melahirkan dosa. Dosa kami bertumbuh akhirnya menghasilkan kematian. Tapi Engkau sendiri sudah mengganti kami di atas kayu salib. Engkau sendiri sudah menanggung hukuman kami di atas Golgota. Sehingga pada hari ini kami telah mendengarkan Injil yang sejati, Injil yang mulia. Kristus mati mengganti kami. Kami kembali kepadamu. Kami minta pengampunan-Mu. Kami minta hidup yang baru. Kami minta diperanakan pula oleh Roh Kudus. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Dan Tuhan, perbarui hidup kami. Terimalah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.